Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Point of View yang dibuat oleh Nordi. Dan kita hari ini punya crop keepers, diagonal, dan juga region some lines. Dan Sudoku ini memiliki visual yang sangat menakjubkan sekali ya. Di mana garis region some lines ini tumpang tindih dengan satu sama lain, tapi dibuat dengan visual yang sangat menarik dan masih terlihat jelas gitu, yang mana yang merupakan garisnya. Wow, saya sangat terkagum-kagum sih dengan visual untuk puzzle hari ini ya. Dan Sudoku ini dibuat juga oleh Nordi dengan menggunakan Sudoku Maker ya. Itu adalah sebuah website pembuat Sudoku yang terbaru yang dibuat oleh Sir Semic. Dan saya sudah cukup sering sih untuk menggunakan website tersebut. Dan kalau menurut saya fitur-fiturnya sangat menarik banget sehingga bisa menimbulkan puzzle-puzzle seperti ini. Luar biasa sekali. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan kalsek Sudoku berlaku. Angka di sepanjang diagonal yang ditunjukkan tidak boleh berulang. Jadi di diagonal ini juga tidak boleh ada angka yang berulang atau harus berisi semua angka dari 1 sampai 9. Kemudian angka pada garis harus memiliki jumlah yang sama di dalam setiap kotak 3 kali 3 yang dilalui garis. Jadi contohnya untuk garis ini ya. Kita harus melihatnya dalam petak-petak yang berada pada kotak 3 kali 3 yang sama. Contohnya pada garis ini. Petak ini merupakan petak yang merupakan di box ini. Dan dua petak ini merupakan petak yang di box ini, sama juga di sini, dan sama juga di sini. Dan nantinya angka di sini harus berjumlah sama dengan jumlah dari dua angka ini, dan berjumlah sama dengan dari tiga angka ini, dan berjumlah sama dengan dua angka ini. Dan itu berlaku untuk garis-garis yang lainnya juga. Oke, kemudian um, itu tadi adalah Regent Lines ya. Dan juga yang terakhir adalah crop pairs. Angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih 1. Contohnya adalah 3 dan 4. Kemudian angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2. Contohnya adalah 2 dan 4. Dan tidak semua titik diberikan. Jadi valid-valid saja walaupun di sini tidak ada titik putih atau titik hitam, bisa saja memiliki angka dengan rasio 1:2 atau memiliki angka dengan selisih 1. Jadi kita hanya punya informasi positif saja. Oke, itu adalah semua peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke ya. Dan di sini tadi yang saya lihat adalah region some lenses ini cukup menarik ya. Karena petak ini contohnya menjumlahkan tiga petak ini yang memiliki angka minimal 1 tambah 2 tambah 3. Maka angka di sini hanya bisa dipilih dari angka 6 atau lebih untuk menjumlahkan minimal 6. Dan logika yang sama harusnya bisa kita tempatkan untuk petak ini, dan petak ini. Karena ini juga memiliki desain yang cukup simetris ya di sini. Oke. Oke, dan berarti kita tahu bahwa seluruh petak ini nantinya hanya bisa dipilih dari angka 1 sampai 6 ya. Karena kita nggak mungkin menempatkan angka 7 sih. Kalau kita tiga angka yang menjumlahkan 6, 7, 8, 9 nggak mungkin ada angka 7. Karena minimal banget adalah 1 tambah 2 tambah 7 yaitu berjumlah 10. Dan sudah melebihi angka di sini. Berarti kita hanya bisa memilih seluruh angka di sini dari 1 sampai 6. Oke. Ya kalau kalau ini merupakan Sudoku X ya. Kalau ini kan hanya ada diagonal saja ya. Tapi biasanya itu ada Sudoku X di mana ada diagonal juga di sini. Kita langsung bisa tahu bahwa ini merupakan seluruh angka yang berbeda kalau ini merupakan Sudoku X. Tapi kalau di sini enggak. Cuman yang kita tahu itu adalah karena petak ini ya, petak ini dan petak ini berada dalam suatu diagonal, maka ini merupakan 6, 7, 8, 9 yang ungu gitu misalnya. Dan ini merupakan 6, 7, 8, 9 yang orange. Dan dua petak ini akan selalu melihat ke petak ini dan petak ini. Berarti antara kita memiliki tiga angka yang berbeda atau kita memiliki empat angka yang berbeda. Ini merupakan empat angka yang berbeda atau dua petak ini berisi angka yang sama. Oke.
Hmm, iya kayak kita nggak bisa menempatkan angka 6 ya berarti ya. Kita nggak bisa menempatkan angka 6 di seluruh petak ini sih. Karena untuk menempatkan angka 6, kita hanya bisa menempatkannya dengan angka satu dan 2 gitu. Untuk mendapatkan jumlah maksimalnya yaitu 9. Seminimal-minimalnya 126 untuk mendapatkan 9. Tapi kalau misalkan ini merupakan yang 129, 126 yang berjumlah 9. Dan sekarang tiga petak ini bakal menjumlahkan lebih dari 9 nggak sih? Ini minimal 3 dan itu sudah melebihi jumlah minimal 9, maksimal 9. Berarti kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka 6 ya di seluruh petak ini lagi. Oke, berarti ini merupakan 1, 2, 3, 4, 5 quintuple. Maka sisanya merupakan 6, 7, 8, 9. Oke, berarti di diagonal ini sekarang kita sudah punya 6, 7, 8, 9. Ini merupakan 1, 2, 3, 4, 5. Yang tersisa di diagonalnya kita butuh 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau feeling saya ini bakal satu sih di tengah-tengahnya. Cuman gimana caranya kita membuktikannya nih. Hmm, satu. Oh, oke. Iya, oke, oke, oke. Ini kita tidak bakal pernah bisa menempatkan angka 6 nggak sih sekarang di sini ya? Tadinya saya lagi mikir kalau bagaimana cara kita untuk menempatkan angka 1, 2, dan 3. Tapi kayaknya angka 6 juga nggak bakal pernah mungkin ternyata ya di sini. Karena kalau kita bisa menempatkan angka 6, contohnya di sini ya, untuk jumlah dari tiga petak ini, maka kita harus mendapatkan seminimal-minimalnya. 1 tambah 2 tambah 3. Tapi dengan adanya 1, 2, 3 triple di sini akan membuat angka yang di ujung lainnya itu berjumlah 4 tambah 5 minimal. 4 tambah 5 tambah 1. Ups. 4 tambah 5 tambah 1 dan itu sudah menjumlahkan minimal 10. Dan itu kan nggak mungkin. Ya, berarti kalau ada angka 6, angka yang untuk jumlah yang di pojokan lainnya bakal bermasalah. Maka kita tidak akan pernah bisa menempatkan angka 6 di sini. Dan logikanya harusnya masih simetris ya. Kalau ini 6, ini bakal 1, 2, 3, ini bakal 4, 5, dan minimal berjumlahkan 10. Dan itu nggak mungkin. Berarti sekarang kita tahu bahwa ini merupakan tiga angka yang berbeda. Ini merupakan 789 yang ungu, ini merupakan 789 yang orange, dan dua petak ini akan selalu melihat ke petak ini dan petak ini. Maka ini merupakan 789 yang satu lagi gitu. Kalau ini misalkan merupakan 7, ini merupakan 8, maka ini harus 9 yang satu lagi. Karena melihat satu sama lain dari diagonal dan juga oleh sudoku di baris satu kolomnya. Oke, berarti berarti bakal ada angka 6 ya di diagonal ini, di dua petak ini. Maka di kotak 3 kali 3 ini tidak bisa ada angka 6 lagi di sini. Ya, ini sangat menarik banget ya. Terus gimana caranya kita untuk mengetahui yang mana yang 7, yang mana yang 8, dan yang mana yang 9? Ya, tapi ini nggak mungkin 7 lah ya. Kalau misalkan 7 juga hanya ada satu cara untuk mendapatkan jumlahnya, yaitu dengan angka 1 tambah 2 tambah 4. Nggak ada cara lain. Karena kalau misalkan untuk mendapatkan jumlah 7 ya, kita bisa bertanya aja gitu. Kita membutuhkan suatu angka atau enggak. Kayak misalkan kalau nggak ada angka 1,
jumlah minimalnya adalah 2, 3, 4. Dan itu kan terlalu banyak. Maka kita bakal butuh angka 1, bakal butuh angka 2 juga, dan untuk mendapatkan jumlah 7 hanya bisa 1 tambah 2 tambah 4. Maka kalau ini 7, ini juga harus 7 karena berisi angka yang sama, dan seluruh petak ini dipilih dari angka 124. 3 petak ini harus 124, dan 3 petak ini harus 124. Dan itu kan nggak mungkin. Berarti ini bukan 7. Wow. Berarti kita tahu ya, ini merupakan 79 pair sekarang ya. Karena karena ini merupakan 3 angka yang berbeda tadi, dan salah satu petak ini sekarang harus berisi 7 ya. Yang 789, yang 7-nya harus ada di salah satu petak ini. Dan dimanapun angka 7-nya berada, akan membuat angka yang lainnya itu menjadi angka 9. Karena tadi kita tahu 7 harus yang 1, 2, 4. Dan yang satu lagi berarti yang di ujungnya, dia harus tidak bisa 1, 2, 4 lagi karena sudah ada triple, maka harus 3, 5, dan 1. Maka ini harus 9, seminimal-minimalnya. Seminimal-minimal dan maksimalnya. Berarti kita tahu 7 bakal selalu ditemani dengan angka 9 di sini. Berarti yang angka 8, 7, 8, 9, yang 8 harus yang di biru sini. Wow, luar biasa sekali. Dan akhirnya kita tahu ya, angka di tengah-tengah sini merupakan angka 1. Karena angka 8 pasti akan selalu membutuhkan angka 1. Kalau nggak ada angka 1 tadi minimalnya 2, 3, 4. 8 di sini membutuhkan 1 di sini, tapi 8 di sini membutuhkan 1 di sini. Maka harus ada di tengah-tengahnya. Nice. Oke, kita lumayan dapat progres ya sekarang. Berarti ya kita butuh angka 8 juga ya di diagonal ini yang ada di sini dengan angka 6. Makanya bukan 8 lagi. Dan ini ya antara dia 125 dan yang satu lagi harus 134. Cuman kita nggak tahu yang mana yang 125, yang mana yang 134. Bisa ini 34, ini 25 atau kebalikannya. Oke, mungkin hmm, di mana angka 9 di kolom ini? Ya, karena angka 5, angka 7, dan angka 9 itu nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada kroki hitam ya. Kemungkinan kroki hitam itu adalah 12, 24, 48, dan juga 36. Jadi angka 5, angka 7, dan angka 9 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada kroki hitam. Tidak bisa di sini. Angka 9 juga nggak bakal pernah bisa di sini ya. Kalau ini merupakan angka 9, sekarang minimal dua petak ini berjumlahkan 9 tambah 1 gitu. Dan itu sudah berjumlah 10 untuk petak ini minimal. Dan itu nggak mungkin. Maka angka 9 sekarang hanya bisa di sini. Maka untuk kroki putih dia hanya bisa 9 dan 8 untuk memiliki sisi 1. Berarti sekarang pilihannya kroki hitam ya, antara tidak mungkin 1 dan 8. Maka antara dia 2 dan 4 atau 3 dan 6. Oke, berarti angka 7 di kolom ini ada di dua petak ini. Dan kalau ini merupakan angka 7, maka 8 di sini harus 7 1. Dan 7 akan membuat ini menjadi 9, maka harus 7 2. Berarti dimanapun angka 7-nya berada, dia akan ditemani dengan angka 1 dan 2 ya, dan 9. Bentar, bentar, bentar. Ini nggak bisa 24 nggak sih sekarang?
Iya, karena dimanapun angka 7-nya berada di sini, dia akan selalu mendapatkan angka 24 nggak sih di sini kan? Kalau misalkan ini merupakan 7 dan maka ini menjadi 124 tadi untuk mendapatkan jumlah 7. Maka ini tidak bisa 24 lagi. Kalau misalkan ini merupakan 24, kita punya terlalu banyak angka 2 dan 4 di kolom ini. Dan sama juga kalau di sini ya, kita akan punya terlalu banyak angka 2 dan 4. Maka ya ini tidak bisa 2 dan 4 lagi, hanya bisa 3 dan 6. Nice. Maka ini bukan 3 lagi. Berarti tadi ya, yang 3 bakal selalu ditemani dengan angka 5 ya, untuk mendapatkan jumlah 9. 35. Karena ada 3 di sini di boxnya, maka harus ada 5 di sini. Dan ini bukan 5 lagi. 3, antara 35 seperti ini, atau 35 seperti ini. Dan, oh, wow. Wow, ini puzzle-nya benar-benar menakjubkan banget ya dari tadi. Kalau menurut saya interaksinya tuh benar-benar luar biasa banget ya. Bisa sekeren ini untuk mendapatkan seluruh jumlah dengan menggabungkan seluruh garis di sini. Wow. Sekarang kita bisa bertanya untuk angka yang tersisa ya di kolom ini. Kita sudah punya angka 5 di sini. Maka yang tersisa adalah 2, 4, dan 7 yang belum kita tempatkan. Salah satunya 2, 2 dan 4 harus di sini dan salah satunya lagi harus di sini. Tapi kita nggak bisa menempatkan angka 4 di sini ya. Kalau ada 4, untuk mendapatkan jumlah 8 harus 4 tambah 4 dan 4 yang bakal berulang. Maka ini adalah 2 dan 7. Ini bukan 2 lagi sekarang. Maka menjadi 4, 5 pair. Ini menjadi 2, 3 pair. Nah, tapi dia nggak. Oh, dan sekarang ini bukan 2. Kalau ini 2, ini harus 6 dan nggak mungkin karena sudah punya ada angka 6. Ya, berarti simetris di sini dipecahkan dengan adanya crop key di sini ya. Kalau misalkan nggak ada crop key di sini, kita masih bisa merotasi untuk solusinya 180 derajat dan masih mendapatkan solusi yang sama. Cuman karena di sini sudah ada crop key hitam dan ini merupakan crop key putih, di sini bisa kita langsung pecahkan. Ini bukan 2 atau bakal 2 tambah 6, nggak mungkin. Maka harus 72 seperti ini, dan 7 tadi kita tahu harus 8, 71, di sini harus 8, 2, 6, 7 membuat ini menjadi 9, ini menjadi 7, dan di sini harus 7, 2, 5, di sini harus 9, 7, 2, oke. Dan sekarang 2 di sini menyelesaikan 3 dan 2, harusnya kita tahu ya, ini merupakan 1, 2, 4, ini harus 1, 3, 5, dan sudah selesai. Ya, mungkin sekarang kita mulai melihat ke sini kali ya untuk plugin summons-nya. Karena di sini cukup menarik sih. Di sini harus minimal 9 tambah 1. Berarti jumlah dua petak ini harus 10 minimal. Maka di sini antara 8 atau 9 ya. Antara ini 2 tambah 8 dan ini harus 1, atau ini 2 tambah 9 dan ini harus 2. Cuman di box ini kita butuh 1, 3, 4, 7, dan ini bukan 1. Dan mungkin ada yang bisa kita eliminasi kali dari sini. Kalau ini 7, ini harus 5. Kalau ini 4, ini harus 2. Kalau ini 3, masih ini harus 1. Jadi masih mungkin semuanya ya. Oke. Oke, mungkin kita pencil mark aja kali ya untuk seluruh petak ini. Jumlah 8 itu harus 1 tambah 7 atau 2 tambah 6 atau 3 tambah 5. Tapi sudah ada 1, 2, 3 di sini ya. Maka ini menjadi yang 1, 2, 3 dan ini menjadi yang 5, 6, 7. 1, 7, 2, 6, 3, 5. Tapi ini tidak bisa 7 tambah 1 lagi sekarang. Dan sama juga di sini harus 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dan kalau ini 5, ini harus 2 untuk mendapatkan 7. Kalau ini 6, ini harus 1. Di sini antara 72, 63, atau 54. Hmm. Kayaknya masih mungkin semua ya, tapi
Oke, kita bisa menempatkan angka 5 di box ini sekarang, harus di sini. Maka yang tersisa di box ini adalah 489. Dan ada angka 4 di sini ya. Ya, angka 4 tidak mungkin di sini lagi, maka harus di sini. Mengeliminasi 4 dari sini, maka menjadi 37 pair. Ini bukan 37 lagi. Dan 7 dia melihat ke bawah, menyelesaikan 9 dan 7. Oke. 9 dia melihat ke bawah, menyelesaikan 9 di sini. Nice. Maka ini kita tahu merupakan 2 tambah 9, ini harus 2. Dan ya berarti ini tidak bisa 2 tambah 7 lagi. Dan kalau ini bukan 7, ini bukan 1. Dan ternyata 2 di sini langsung menyelesaikan semuanya ya. Ini tidak bisa 2 tambah 6 lagi, maka sekarang harus 3 tambah 5. Dan ini harus 4 tambah 5 untuk mendapatkan 9. Nice. Dan 5 di sini melihat ke samping. Wow. Interaksinya benar-benar menakjubkan sekali. Gak terlalu sulit sih, cuman luar biasa banget lah konstruksinya. Ini harus 6 tambah 1 sekarang, dan ini harus 6 tambah 2 untuk mendapatkan 8. Dan 1, 2 membuat ini menjadi 5, dan ini harus 5 tambah 7. Dan harusnya semua petunjuk sudah kita selesaikan sekarang, tinggal sudoku aja. Wow, luar biasa sekali. Oke, 7 membuatnya menjadi 3. Kita punya 6 yang melihat ke bawah, 8, 6. Ini bukan 5 lagi. Dan juga ada diagonal ya. Diagonalnya jangan lupa kita ini tidak bisa 1. Dan ini juga tidak bisa 1. Berarti bakal ada 5 ya di bawah sini. Dan ini tidak bisa 2. Ini tidak, 2-nya harus di atas di diagonalnya. Oke, kita mulai scanning sudoku dari mana nih? Kolom ini kita butuh 394. Ini bukan 3 lagi. Ini juga bukan 3. Enggak, bukan 389. 394. Kok 389 saya tulisnya. Ini bukan 3. Ini bukan 9. Oh, ini bukan 5 lagi oleh sudoku sekarang. Maka 5 harus di sini. Kolom ini kita butuh 167. Ini bukan 7. Hmm, 1 dan 6. 1 dan 6 di box ini tidak bisa di sini lagi. Maka harus ada di sini. Dan yang tersisa adalah 2789. Ini bukan 7 lagi. Berarti di baris ini kita butuh 3 dan 7. Ini gimana cara nyelesainnya? Dua. Oh iya, gini gimana cara nyelesainnya ya? Kok kayaknya agak tricky nih. Hmm, coba kita bisa mark baris ini kali ya. Baris ini kita butuh 1349. Oke. Dimana angka 6 dan angka 8 ya di box ini. Ya, dan 6 dan 8 melihat ke box ini semua. Maka 6 dan 8 yang harus di sini. Dan mungkin ada sesuatu yang mirip kah di sini? Kita butuh 1356. Enggak, bukan 1. Sorry. 3456. Ini bukan 5. Ya, ini ada 346 triple ya. 178. 178 nggak mungkin di sini lagi sekarang. Hanya bisa di sini. Oke. Ada pairs dan triple juga ternyata ya. 6, 34. Ya, tapi susah banget ya untuk di. Oh, enggak. 5. 5 oleh sudoku. Dia nggak mungkin di sini lagi. Makanya bisa di sini.
7. 7 dia ada di sini. Cuman 7 masih bisa di sini ya. Angka 1 di box ini ada di sini. Makanya ini bukan 1 lagi. Hmm. Kok tricky jadinya sudokunya. Gimana nih cara nyelesainnya? 27. Oh, ini bukan 2 lagi sekarang ya. Ini bukan 2. Ya, masalahnya banyak banget kosongnya ya untuk yang di tepian grid sini. Agak susah untuk mendapatkan deduksinya. Ya, saya nggak ada yang miss petunjuknya kan ya. Udah semua harusnya. Iya, udah semua sih harusnya. Hmm. Masalahnya kayak misalkan saya lagi lihat kalau misalkan ada interaksi nggak sih dari penempatan diagonal ini. Karena biasanya bisa aja sih ada interaksi kayak misalkan dua petak ini melihat ke petak ini kalau logika scanning diagonal. Cuman kayaknya nggak ada ya. Belum belum ada sih yang saya lihat ini. Wah, padahal tadi lancar banget ya. Sekarang malah jadi nge-stuck. Hmm, oke. Oh, oke, saya miss di situ ya. Di mana angka 3 di kolom ini? Dia hanya bisa di sini. Maka ya berarti 3 karena sudah ada di dua petak ini, 3 di baris ini, dia nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini, hanya bisa di sini dan mengeliminasi 3 dari sini. Oke, saya miss sudoku yang simpel ternyata ya. Sorry, sorry, sorry. Berarti 4 di sini membuat ini menjadi 2 dan 3 dan ini tidak bisa 3 lagi. Harusnya udah lancar ke sini. 4 melihat ke atas. 4 tidak bisa di sini juga. Oh, 4 berarti mengeliminasi 4 dan 8. 4 membuat ini menjadi 3, 9, 4. Ini bukan 4 lagi. Dan 3, 6. Ada 6 di sini, ini bukan 6. Hmm, ya 4 membuat ini menjadi 4, 1. Ini bukan 1. 7, 5, 4 ya. 4. Oh, ini ada 1 dan 9 buat ini menjadi 3, 4. Wow, saya lambat banget ya ternyata untuk scanning sudokunya. Sorry ya, gengs. Ini menjadi 1 dan kita butuh 7, 6. Mungkin dari samping kali ya. Ya, 8 di sini melihat ke samping. 8 di sini. Ini bukan 8 lagi. Baris ini kita butuh 1 dan 7. Baris ini butuh 2 dan 6 yang bisa kita selesaikan. Dia melihat ke atas. 8 melihat ke atas lagi. 8, 9.
6 membuat ini menjadi 7, 1, 6, 1, 9, 2, 9 bisa kita selesaikan. Selesaikan 9 di sini, 1 membuat ini menjadi 7, 1 menyelesaikan 1, 2, 2, 9, 7, 8. Dari sini kita butuh 5 dan 8. Yap. 8, 5, 5, 4, 4, 9, 9, 1, 1, 7, 7, 3. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk point of view. Wow. Kalau menurut saya puzzle ini merupakan sebuah konstruksi yang sangat impresif banget sih. Di sini walaupun desainnya sangat minimalis banget ya, tapi bisa menimbulkan alur penyelesaian yang menurut saya cukup brilian. Tadi bahkan seluruh penggunaan peraturannya ya, itu digunakan secara maksimal gitu. Kita menggunakan diagonalnya untuk melihat angka-angkanya harus berbeda, terutama penggunaannya di sini ya. Ini merupakan minimal berisi 3 angka yang berbeda, dan itu sangat luar biasa banget. Kemudian ada penjumlahannya untuk mendapatkan angka-angkanya, dan juga ada crop key yang memecahkan simetrisnya. Puzzle dengan konstruksi yang sangat brilian, luar biasa sekali. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.